Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas perilaku konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dhafra Alfirodian, NPM 1901071012, dan teman saya Wina Prasetya dengan NPM 1901071010. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang dan jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Ada 9 tipe konsumen, yaitu sopan dan terhormat, baik budi, cepat dan praktis, bimbang dan lamban, mudah naik pitam, terlalu cepat, pasif apatis, intelektual, dan aneh. Selanjutnya, keputusan pembelian. Menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2004 mendefinisikan keputusan pembelian oleh konsumen adalah suatu keputusan seseorang ketika memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan lain yang ada. Selain itu, menurut Philip Kotler tahun 2001 mengumumkan bahwa keputusan pembelian adalah karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan akan menimbulkan keputusan pembelian. Dalam membuat suatu keputusan, misalnya memutuskan membeli produk tertentu di tempat tertentu, serta dengan harga tertentu, dengan cara tertentu, berikut akan dengan dijelaskan tentang berbagai bentuk keterlibatan pembeli dalam melakukan pembelian produk. Namanya perspektif law involvement. Law involvement terjadi ketika konsumen dalam pembeliannya tidak begitu terlibat. Konsumen tidak terlalu memikirkan apa yang harus dibeli, di mana harus membeli, kapan melakukan pembelian, atau bagaimana caranya. Bagi pemasar, tentu saja lebih menyenangkan dan menguntungkan jika keterlibatan konsumen tinggi dibandingkan keterlibatan rendah. Selanjutnya ada yang namanya mengidentifikasi pembeli. Mengidentifikasi secara tepat pembeli yang menjadi sasaran atas sebuah produk hasil suatu perusahaan itu merupakan tugas utama seorang tenaga penjual atau pramuniaga. Bagian pemasaran perlu mengetahui secara jelas pihak yang terlibat dalam keputusan pembelian dari suatu barang atau jasa dan peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak di dalamnya, baik secara langsung ataupun tidak, sampai muncullah keputusan pembelian produk. Ini ada yang namanya peranan pembelian. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen dilaksanakan oleh masing-masing individu dengan peranannya sendiri. Mengidentifikasi pihak yang akan mengambil keputusan untuk pembelian dari sekian banyak produk yang diperlukan tentu tidak sulit untuk dilakukan. Meskipun demikian, untuk beberapa jenis produk tertentu, peran pembelian yang dilakukan hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja, seperti pemrakarsa. Inisiator adalah yang pertama-tama memberikan pendapat atau pikiran untuk membeli produk atau jasa tertentu. Selanjutnya ada yang namanya pemberi. Pengaruh influencer adalah orang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. Terus ada pengambil keputusan atau decider adalah orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan pembelian, apakah membeli apa yang akan dibeli, kapan hendak dibeli, dengan cara bagaimana membeli, atau di mana akan membeli. Terus ada juga pembeli atau buyer adalah orang yang akan melakukan pembelian nyata. Terus ada pemakai atau user adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Prastianingsi, NPM 1901071010 dari D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu M. Dhafarel Alfirodian, yang berjudul Perilaku Konsumen. Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang oleh konsumen beraneka ragam sesuai dengan jenis keputusan pembelian. Menurut Howard and Seth, ada 3 jenis perilaku pembelian sebagai berikut. Yang pertama, ada perilaku tanggapan rutin. Jenis perilaku pembelian yang paling sederhana ditemukan pada pembelian barang murah dan pada umumnya pada barang yang sering dibeli. Sebagai contoh, barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang lain yang secara rutin sudah biasa dibeli jika persediaannya habis. Barang-barang dalam kategori demikian sering disebut dengan keterlibatan rendah. Yang kedua, ada pemecahan masalah yang terbatas. Keberadaan produk baru di pasar yang tidak
dikenal secara baik dalam suatu golongan produk akan mendapat tantangan keras. Hal ini karena persaingan dalam pembelian oleh konsumen yang biasanya membeli produk yang telah dikenal baik. Yang ketiga ada pemecahan masalah ekstensif. Tingkat pembelian mencapai suatu jumlah yang sangat tinggi apabila konsumen dihadapkan pada barang yang belum dikenal dan tidak memiliki tolak ukur atau alat pembanding yang harus digunakan. Namun, produk tersebut dapat menarik minat dan dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi-kondisi yang dihadapi oleh konsumen demikian disebut sedang berada dalam situasi pemecahan masalah yang ekstensif. Untuk mengatasi masalah seperti itu, perusahaan yang memasarkan produk kelas ini tentunya perlu memahami dengan jelas pengumpulan informasi dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh calon konsumen dengan cara memperoleh konsumen dalam mempelajari ciri produk, pentingnya produk, dan posisi merek perusahaan dengan ciri yang lebih penting. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli. Yang pertama ada tahap pengenalan masalah, yang kedua ada tahap pencarian informasi, yang ketiga ada tahap evaluasi atau pilihan, yang keempat ada tahap pilihan atau keputusan pembelian, yang kelima ada tahap perilaku purna pembelian. Selanjutnya ada keputusan membeli dan karakter konsumen. Pengetahuan tentang pasar sasaran sebagaimana dipelajari dalam segmentasi sebagai dasar untuk mengelompokkan konsumen dalam pasar sasaran. Perusahaan belum sepenuhnya dapat menjamin barang atau jasa yang dihasilkan dapat berdaya guna bagi perusahaan pada saat sekarang dan yang akan datang. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada dasarnya, konsumen tidak sembarangan dalam membuat keputusan untuk membeli. Oleh sebab itu, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen sebagai berikut. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Di situ ada budaya, subbudaya, kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial. Di situ ada kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Yang ketiga ada faktor pribadi. Di situ ada usia dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.